Poco X3 Pro punya harga yang kurang lebih nyaris sama. Apakah HP ini langsung tidak worth it? So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg. Pertama-tama gue surprise waktu pas pertama kali ngikutin flash sale perdana HP ini, nggak dibayar atau nggak di check out selama 5 menit, masih kebagian stok. Artinya Xiaomi sukses untuk memenuhi demand dari masyarakat Indonesia. Tidak goib lagi. Nice. Dan dengan kehadiran Poco X3 Pro, apakah bikin Redmi Note 10 Pro ini tidak layak untuk dibeli? Dan apa aja sih kekurangan kelebihan HP yang satu ini? Well, langsung aja gue bahas di video full review. So make sure kalian nonton sampai habis dan siapin kuota, karena durasinya bakalan panjang banget sih. Dan langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Gue akan mulai dulu dari bagian layar karena paling banyak berubah. Ya memang secara ukuran masih sama besarnya di 6,6 inch, resolusi Full HD+, dan desain menggunakan dot display dengan posisi notch yang sama, hanya aja sekarang jadi lebih kecil. Dan tahun lalu pas gue nge-review Redmi Note 9 Pro, gue ada ngomong kayak gini. Kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini udah menggunakan Super AMOLED dengan teknologi 90Hz refresh rate? Jawabannya sih belum. Tapi ya berharap aja semoga di next Redmi Note 10 Pro itu udah pakai Super AMOLED dan pakai refresh rate 90Hz. Dan sekarang beneran kejadian dong. HP ini resmi menggunakan panel layar Super AMOLED yang vivid, vibrant, dengan tingkat akurasi warna yang cukup akurat, dan bahkan maximal brightness bisa nyentuh sampai 1200 nits yang super cerah. Bahkan gak sampai di situ aja, untuk refresh rate juga dapat peningkatan 2 kali lipat lebih tinggi. Dari sebelumnya 60Hz sekarang menjadi 120Hz, plus touch sampling rate mendukung sampai 240Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan sentuh akan berasa dan kelihatan banget mulusnya. Ya, jadi ini adalah HP termurah di harga 3 jutaan yang bisa sediain panel layar Super AMOLED plus refresh rate 120Hz. Gokil sih. Dan untuk ketahanan layar masih menggunakan Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector juga. So far, gue happy dengan kualitas layarnya, bagus. Pas pertama kali ngeliat HP ini cuman satu yang muncul di pikiran gue, ini mewah. Ya walaupun di awal gue ngincar warna bronze, tapi dapatnya warna ini, terus ngeliat secara langsung, ini birunya keren sih. Finishing frosted glass, plus warna gradasi Redmi Note 8 Pro, dan bentuk kamera yang kelihatan unik bisa bersanding dengan flagship mereka yaitu Mi 11. Bahkan secara feels pun menurut gue ini bagus banget. Kalau misalkan gue pegang HP ini secara bersamaan dan merem, susah nemuin mana yang paling murah. Sebagus itu. Jadi good job buat Xiaomi yang bisa ngasih looks dan feels HP flagship ke mid-range mereka. By the way, selama 3 minggu di awal pemakaian HP ini tidak pernah dipakein casing. So far tidak ada baretan ataupun lecet, masih aman like new. Dan untuk fitur IP53 yang sama kayak di Redmi Note 10 masih tersedia untuk dust dan water resistant. Jadi ketika ada kena air hujan, harusnya aman-aman aja selama langsung dikeringin ya. Konfigurasi kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera, hanya beda di resolusi primary lens. Dari sebelumnya menggunakan 64 megapiksel, sekarang menjadi 108 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.9. Selanjutnya ada 8 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gue warnanya mendekati natural, detailnya tajam, saturation, highlight, sampai ke dynamic range-nya pun udah ngangkat. Dan begitu gue coba pindah ke 108 megapiksel mode, iya, detailnya ini tajam. Bahkan udah gue zoom in berkali-kali, detailnya pun masih kelihatan bentuk objeknya. Nice. Jadi ketika kalian butuh detail yang lebih tajam, gue saranin pindah ke 108 megapiksel mode aja, karena ini beneran, bukan gimmick. Walaupun kadang di beberapa kondisi saturationnya itu bisa sedikit lebih ngangkat, jadi kelihatan kurang natural aja. Tapi yang penting detailnya tajam. Dan untuk hasil foto di kondisi ultrawide, memang ada pembeda dalam segi cahaya dan detail, tapi selama warnanya nggak terlalu jauh dan distorsi nggak berasa, gue fine-fine aja sih. Jadi hasil foto ultrawide-nya standar bagus. Terus untuk low light gimana bang? Pertama-tama, karena HP ini punya AI plus bukaan cahaya secara angka kecil, ya jadi
ketika gue foto mode normal aja, pembeda sama night mode itu nyaris ya 11-12 aja. Hanya aja di night mode itu bisa ngangkat cahaya yang lebih terang dan detail yang lebih tajam. Tapi itu perbandingannya 11-12. Jadi untuk hasil foto low light di mode auto atau normal aja udah sebagus itu. Nice. By the way, ada satu fitur yang gue suka, namanya super macro. Jadi ketika kalian mau foto close object, itu detailnya bisa ngangkat selama kondisi cahaya cukup. Gue surprise sih, hasil fotonya bagus. Kamera depan di HP ini masih membawa resolusi 16 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.5 yang sama kayak Redmi Note 9 Pro kemarin. Dan untuk hasil fotonya menurut gua, skin tone-nya ini mendekati natural karena tidak pucat, detailnya tajam tapi tidak harsh, lebih ke soft which is good, dan untuk cuttingan portrait atau bokehnya juga rapi. Hanya aja dalam soal dynamic range mungkin kedepannya bisa diimprove sedikit lebih baik lagi. Oke, kalian udah lihat hasil foto kamera belakang ini bagus, dan sekarang gimana untuk hasil videonya? Ya jawabannya, HP ini masih punya fitur EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi ketika kalian mau nge-record di kondisi daylight, hasil videonya pasti stabil, detailnya pun dapat. Dan ketika gue coba record di kondisi low light, ya detailnya masih dapat walaupun jitter lebih berasa karena wajar ini minim cahaya. Dan untuk pertama kalinya, kamera depan di HP ini support EIS seperti yang gue request berkali-kali. Jadi kalian bisa pakai untuk ngevlog karena hasil videonya stabil depan belakang. Nice. HP ini masih membawa kapasitas baterai 5020 yang besar. Setelah gue pakai dengan pemakaian yang super intens kayak main Mobile Legends berjam-jam menggunakan full cellular data, bisa dapat screen on time 6 jam. Dan ketika gue pakai dengan pemakaian yang intens biasa kayak scrolling Instagram berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, dan main Mobile Legends berjam-jam, semuanya menggunakan full cellular data, bisa dapat screen on time 8 jam 16 menit. Padahal refresh rate udah gue lock di 120Hz, brightness di set setengah, volume set 30%, dan tadi semua pemakaian gue menggunakan full cellular data. Hasilnya awet, artinya dalam sekali ngecharge HP ini bisa bertahan seharian penuh. Ya, awet. Oke, kapasitas baterai udah awet, dan gimana soal ngecharge-nya? Memang di Redmi Note 10 Pro kemarin aja udah dapat brick charger bawaan 33 watt walaupun input yang diterima baru support di 30 watt aja. Tapi berbeda dengan Redmi Note 10 Pro, sekarang support di fully 33 watt yang bikin pengisian daya ulang dari angka 5 sampai 100% makan waktu 1 jam 15 menit aja, yang menurut gua ini cepet. FYI, gua ngecharge di kondisi airplane mode dan dibiarin ngecharge aja pada semestinya. Dan buat kalian yang bertanya, "Bang, kalau nge-charge HP ini bakalan panas gak?" Jawabannya, ya semua HP dengan teknologi fast charging bakalan panas. Jadi saran gue, nge-charge HP itu jangan di tempat tidur ataupun tempat yang soft gitu. Lebih baik taruh di meja atau hard surface biar tidak makin panas. By the way, brick charger juga sudah di-include di dalam box pembelian ya. To be honest, di awal gue berharap HP ini sudah menggunakan fingerprint in display. Tapi ternyata belum, karena ya wajar lah harganya segini. Masih menggunakan fingerprint konvensional yang nyatu dengan tombol power. Kalau kalian lihat secara dekat, memang ini tuh kayak nggak ada fingerprintnya. Nyaru karena tidak ada kedalaman atau penanda fingerprintnya. Tapi untuk performanya menurut gua ini cepet pakai banget. Plus akurat juga. Kadang kalau misalkan nggak sengaja ke tap aja, ini bisa langsung masuk. Jadi kayak tanpa nggak sadar kesentuh, langsung masuk secepat itu. Dan opsi kedua tentu tersedia face recognition dengan performa yang cepat juga selama kondisi cahaya memungkinkan atau kondisi cahaya cukup. Software di HP ini sama kayak Redmi Note 10 kemarin karena sudah run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan MIUI 12. Belum 12.5 karena Mi 11 aja belum kebagian. Lanjut. Selama pakai HP ini selama 1 bulan, so far gua terima 3 kali software update. Update pertama itu dalam soal night mode atau low light-nya. Update kedua soal screen flickering issue. Dan update ketiga terakhir itu soal stability improvement atau system improvement. Jadi gue melihat Xiaomi itu cukup rajin untuk gulirin update ketika ada critical bug. Nice.
Dan buat kalian yang penasaran apakah HP ini akan dapat Android 12 dengan tampilan antarmuka MIUI 13, kalau misalkan kita lihat timeline dari Redmi Note sebelumnya, HP ini sih otomatis dapat ya. Tapi kita lihat aja tanggal mainnya, karena gua sendiri tidak tahu pasti. Speaker di HP ini udah sama kayak Redmi Note yang kemarin, menggunakan sistem stereo speaker. Akhirnya, jadi ada 2 speaker dalam satu HP ini. Posisinya pertama ada di bagian atas kiri yang menghadap ke atas, dan satu lagi di bawah kanan yang menghadap ke bawah. Overall untuk kualitas suaranya bagus. Bassnya itu lebih punchy dan tingkat volumenya bisa lebih keras kalau mau dibandingin sama Redmi Note 10 kemarin. Jadi langsung aja gue pasang live test di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Seperti biasa, musiknya itu by Lecky Inspired. Ya, kayak gitu. Dan buat yang penasaran apakah masih ada port jack 3.5, jawabannya masih ada di bagian atas kiri. Fitur wajib yang nggak ada di HP Redmi series pastinya masih ada, yaitu IR Blaster. Buat kalian yang belum tahu fungsinya buat apa, basically ketika kalian punya banyak banget remote di rumah, ya HP ini bisa gantiin semua remote yang ada selama brand elektronik tersebut terdaftar di aplikasi Mi Remote. Misalkan terdaftar, ya tinggal pair aja. Nanti aksesnya semua apa-apa di Mi Remote dalam satu aplikasi aja. Dan fitur yang pasti banyak kalian request tentu masih tersedia, yaitu NFC atau Near Field Communication. Jadi buat kalian yang sering berpergian naik transportasi umum yang diwajibkan bayar cashless, MRT, atau naik tol, itu mau ngecek saldo bisa langsung dari HP. Bahkan kalau mau top up saldo juga bisa langsung dari HP. Ngisinya dari toko online dan tinggal update saldo, tempel aja di belakang HP-nya. Sesimpel itu tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan by the way, fitur NFC juga berfungsi untuk transfer file ke sesama device yang support NFC lewat Android Beam. Oke, satu fitur kecil yang underrated ada di bagian haptic vibration atau haptic feedback-nya. Ya, kalau misalkan di Redmi Note 10 Pro kemarin aja gue bilang getarannya udah enak karena lembut, dan di Redmi Note 10 Pro di-upgrade lagi. Getarannya memang lebih keras tapi ini masih lembut. Mirip kayak vibration di flagship lah. Jadi ketika kalian ngetik, lebih berasa lah feels ngetiknya. Nice attention to detail. Expansion di HP ini untung tidak di-downgrade sama sekali. Masih menyediakan triple slot tray buat kalian yang mau taruh 2 nomor secara bersamaan yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support, sekaligus nambahin microSD sampai 512GB tanpa harus korbanin slot manapun. Buat kalian yang nanya, "Bang, HP ini udah support 5G belum?" Jawabannya belum. Mungkin di Redmi 12 Pro atau Redmi 11 Pro mungkin, kita nggak tahu. Hanya waktu yang bisa menjawab. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Redmi Note 10 Pro. Kalian udah lihat sendiri, emang banyak banget. Kebukti dari durasi video ini udah cukup panjang kan? Dan buat kalian yang penasaran kekurangannya, akan gue bahas karena tidak ada smartphone yang sempurna. Walaupun rata-rata kekurangannya hanya masalah software aja, langsung kita mulai dari kekurangan pertama. Setiap tahun tuh Xiaomi kayak nggak pernah puas dengan chipset yang mereka taruh di Redmi Note series. Sampai-sampai di-upgrade terus coy. Which is good sih. Dari sebelumnya menggunakan Snapdragon 720G, sekarang menjadi 732G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer. Dan untuk Antutu bisa hit di angka 279 ribuan yang udah tinggi. Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Well, selama ngetesin pakai HP ini 1 bulan main game Genshin Impact di settingan default low plus 30 fps, lari-lari biasa aja ada frame drop. Terus ketika gue pakai di tempat rame, jurus, terus yang lawan musuh banyak lah ya, itu frame dropnya lebih berasa. Buat kalian yang bilang, "Bang, tapi kan itu wajar game berat." Iya sih, makanya game selanjutnya gue ngetes Mobile Legends yang lebih enteng di settingan default grafik ultra. Ya, grafik ultra udah kebuka.
shadow on, HD on, dan high frame rate mode on. Match ketiga itu ketika lagi di tempat rame, wah frame dropnya mulai berasa. Gua nggak tahu kenapa, padahal di Poco X3 NFC aja bisa lebih baik. Jadi gue berharap semoga Xiaomi bisa ngerilis software update untuk mengoptimize Snapdragon 732G-nya biar lebih biar lebih lancar aja pada semestinya. Untuk touch responsitivity unit yang sekarang gue pegang rasanya kurang beruntung karena ada touch delay yang berasa ketika dipakai main game dan sedikit berasa ketika dipakai scrolling. Apalagi untuk refresh rate 120Hz-nya ini tidak konsisten. Kalau misalkan baterai dari 100% sampai 20% memang stabil banget. Tapi begitu udah 20% ke bawah lowbat dan kita main game mulai berasa ada stutter. Dan ketika udah di bawah 10% lagi, stutternya itu lebih sering berasa kayak di 60Hz aja. Semoga Xiaomi bisa rilis update secepatnya untuk fix touch delay dan untuk bikin 120Hz-nya lebih konsisten aja. Bodi HP ini tuh semakin tipis dari sebelumnya Redmi Note 10 Pro setebal 8,8mm. Sekarang di Redmi Note 10 Pro bisa lebih tipis jadi 8,1mm. Ya memang bukan yang paling tipis yang pernah gue coba, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di BAM kamera yang berasa. Ada 2 tingkat BAM kamera yang bikin taruh di meja tuh jadi berasa banget goyang-goyang. Jadi saran gue make sure kalian beli casing yang tebal untuk nutupin BAM kamera. Karena takut ngeri lensa kameranya itu lecet walaupun kemungkinannya kecil. Tapi better safe than sorry dong. By the way, untuk fitur night mode di lensa ultrawide masih belum bisa berjalan. Jadi gue berharap semoga Xiaomi bisa kasih software update untuk mengenable ultrawide di fitur night mode. Karena Poco X3 Pro aja bisa kok. Sama seperti Redmi Note 10 kemarin, HP ini punya fitur always on display buat ngecek jam, tanggal, baterai yang tersisa, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Bahkan bisa kalian customize sesuai preferensi karena banyak banget pilihannya. Cuman satu hal aja, kenapa fitur always on display ini nggak bisa nyala all day ataupun nggak bisa kita schedule? Cuman nyala 10 detik aja, padahal dalam segi baterai udah besar dan memungkinkan. Dan panel layar kan sudah menggunakan Super AMOLED, otomatis irit baterainya. Kenapa nggak bisa nyalain all day? Jadi gue berharap semoga Xiaomi bisa kasih update di mana kita bisa enable all day schedule ataupun 10 detik opsinya tersedia tanpa harus kita custom lewat custom ROM gitu. Ya, speaker di HP ini sudah menggunakan sistem stereo speaker, jadi otomatis ada 2 speaker seperti yang tadi gue bilang. Tapi ada satu hal kekurangan yang belum gue mention di Redmi Note 10 kemarin, yaitu penempatan posisi speaker yang awkward banget. Kalau misalkan kalian main game dalam kondisi landscape kayak gini, otomatis speaker yang di kiri ketutup. Dan ketika kalian balik lagi, otomatis ya speaker yang di kiri juga ketutup. Solusinya ketika kalian mau main game yang lebih imersif untuk dengerin footstep musuh dari kiri kanan, ya mesti colokin headset sih. Bang, HP ini kan lebih mahal ketimbang Redmi Note 10 biasa. Apakah dalam soal iklan ada pengurangan? Jawabannya nggak ada sih, sama aja. Kalian masih bisa temuin iklan di aplikasi bawaannya. Terus ketika kalian udah selesai nonton hasil video recording, dan ketika selesai install aplikasi, di security check biasanya akan ada keluar iklan. Jadi untuk iklan tidak ada pengurangan walaupun ya bisa dimengerti sih secara harganya segini cuy. So guys, itu dia video full review Redmi Note 10 Pro versi channel up to date IDN. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah HP ini layak dibeli walaupun ada kehadiran Poco X3 Pro? Jawaban dari gua, ini worth it, pakai banget. Secara panel layar sudah menggunakan Super AMOLED, desain mewah dan feels-nya juga mewah karena depan belakang menggunakan kaca asli. Apalagi harganya 3.499.000 untuk dapetin spesifikasi segila ini. Gokil sih. Dan di next kita akan review Poco X3 Pro. So stay tune. Dan thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Kalau misalkan suka dengan videonya, boleh like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan next video full review lainnya tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.